Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Siti Kailila, NIM saya 11 12 4 11 03 dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan tentang fungsi produksi dan operasi. Sebagai mahasiswa Undira, kita diharapkan berada pada level 4 taksonomi Bloom, yaitu mampu menganalisis permasalahan dalam belajar. Struktur organisasi yang berkembang sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Struktur organisasi seiring bertumbuh bisnis dibutuhkan 4 departemen utama, yaitu Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, dan Departemen HRD atau Sumber Daya Manusia. Dalam perusahaan, setiap departemen memiliki tugas spesifik yang tidak boleh dicampur. Misalnya, Departemen Produksi yang bertanggung jawab atas bahan baku seperti kulit dan sol untuk sepatu. Sementara, Departemen Marketing hanya fokus pada penjualan dan produk yang akan dipasarkan, tanpa perlu memikirkan kekurangan bahan atau hal-hal teknis di produksi. Departemen seperti keuangan tidak perlu mengetahui detail teknis produksi atau pemasaran. Departemen seperti keuangan tidak perlu mengetahui detail teknis produksi atau pemasaran, tapi bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, utang, dan pembayaran gaji karyawan. Setiap departemen memiliki fokus yang berbeda-beda untuk menciptakan spesialisasi dan efisien pada perusahaan. Jika seorang karyawan, misalnya dari HRD, dibebani tanggung jawab keuangan dan produksi selain tugas utamanya, ini akan menyebabkan stres dan kemungkinan besar karyawan tersebut akan memilih keluar dari perusahaan. Gaji besar tidak cukup untuk mengatasi beban kerja yang terlalu berat. Analogi dengan struktur pemerintahan yang memiliki banyak menteri dan wakil menteri. Sisi positifnya adalah ada banyak orang yang membantu memikirkan solusi untuk negara. Tetapi di sisi lain, biaya menjadi sangat besar karena setiap posisi dilengkapi dengan gaji, fasilitas, dan staf. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar struktur, semakin besar juga biayanya. Pembagian tugas yang jelas dan spesialisasi sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk menjaga efisiensi dan kesejahteraan karyawan. Resiko memiliki struktur organisasi yang terlalu besar adalah ketika memulai bisnis dengan jumlah karyawan yang banyak, tetapi pendapatan belum ada atau belum stabil, maka perusahaan akan kesulitan membayar gaji. Ini dapat menyebabkan kerugian karena biaya untuk menggaji karyawan lebih besar dibanding pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk yang belum tentu laku di pasaran. Struktur organisasi yang langsing disarankan agar perusahaan memulai dengan struktur yang langsing. Artinya hanya merekrut karyawan sesuai kebutuhan, tidak lebih. Jika membutuhkan 3 orang, jangan menambah posisi tambahan yang tidak perlu karena ini akan meningkatkan biaya operasional. Fokus hanya pada efisien dan produktivitas maksimal dari setiap anggota tim. Tekanan biaya dan fokus pada keuntungan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, biaya operasional harus ditekankan dan penjualan harus ditingkatkan. Semakin banyak orang dalam struktur organisasi, semakin tinggi biaya yang pada akhirnya bisa mempengaruhi profitabilitas. Kritik terhadap struktur pemerintahan yang gemuk. Dalam konteks pemerintahan, diambil contoh struktur presiden dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang semakin besar, mengakibatkan pemborosan anggaran di mana biaya operasional pemerintah meningkatkan tetapi pendapatan atau pajak tetap sama. Akibatnya, dana yang seharusnya untuk rakyat berkurang karena banyak biaya yang digunakan untuk membiayai struktur yang besar ini. Konsep just in time. Sebagai contoh dari dunia bisnis, konsep just in time berarti produk hanya diproduksi sesuai permintaan pasar. Produk dilakukan ketika ada permintaan, sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan stok terlebih yang dapat menyebabkan pemborosan. Perusahaan terutama yang baru memulai sebaiknya memiliki struktur organisasi yang efisien dan ramping. Fokus harus pada penekanan biaya dan meningkatkan penjualan serta menghindari pemborosan dengan merekrut karyawan hanya sesuai kebutuhan. Contoh studi kasus perusahaan tentang konsep just in time. Konsep just in time di perusahaan seperti Astra adalah strategi produksi yang berfokus pada efisien dengan hanya memproduksi barang sesuai permintaan, bukan menyimpan stok barang jadi dalam jumlah besar. Tujuan utama dari
Just in time atau disingkat JIT adalah mengurangi pemborosan dalam pembentukan persediaan berlebih dan biaya penyimpanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Astra menggunakan sistem JIT untuk memproduksi kendaraan seperti mobil dan motor hanya ketika ada permintaan dari konsumen atau dealer. Artinya, komponen-komponen seperti ban, pelek, mesin, dan jok baru dirakit menjadi kendaraan lengkap jika ada pesanan masuk. Ini membantu Astra untuk menghindari overstock atau kelebihan persediaan produk yang mungkin tidak laku di pasar. Astra hanya memiliki rantai pasokan yang efisien untuk memastikan bahwa komponen yang diperlakukan untuk produksi tiba tepat waktu sesuai dengan jadwal produksi. Misalnya, pemasok komponen motor atau mobil yang harus mengirimkan barang tepat sebelum komponen tersebut dibutuhkan di lini perakitan. Hal ini meminimalkan biaya penyimpanan barang dan memaksimalkan efisien produksi. Dengan menggunakan konsep JIT atau just in time, Astra bisa mengurangi biaya yang terkait dengan penyimpanan stok, misalnya biaya gudang untuk komponen dan barang jadi. Yang kedua, resiko kerusakan atau usang dari barang-barang yang disimpan terlalu lama. Yang terakhir, produksi yang tidak sesuai permintaan, yang bisa menyebabkan produk tidak terjual dan menjadi kerugian. Just in time memungkinkan Astra untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar secara cepat. Jika terjadi peningkatan atau penurunan permintaan kendaraan tertentu, Astra dapat menyesuaikan produksi mereka tanpa harus khawatir dengan sisa stok yang berlebihan atau mengurangi komponen. Ini memberikan fleksibilitas dan ketetapan waktu dalam memproses kebutuhan pasar. Dealer motor atau mobil Astra seperti yang dijelaskan sebelumnya juga menerapkan konsep just in time. Dealer biasanya hanya memajang beberapa unit kendaraan di showroom karena keterbatasan modal dan ruang. Ketika ada permintaan dari konsumen, dealer akan memesan langsung ke Astra. Astra kemudian memproduksi atau mengirim kendaraan sesuai pemesanan. Ini menjaga agar dealer tidak perlu menanggung biaya besar untuk menyimpan banyak unit kendaraan yang belum pasti laku. Dalam konsep just in time, Astra meminimalkan persediaan di setiap titik rantai pasokan, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Astra akan mengelola persediaan minimal dan terus-menerus memasok material atau komponen tepat sebelum dibutuhkan, memastikan efisien dan mengurangi pemborosan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kesimpulannya adalah proses produksi dan manajemen operasional sangat penting dalam memastikan barang jadi tersedia tepat waktu. Perusahaan besar sering menerapkan konsep hulu ke hilir untuk mengontrol seluruh rantai produksi, sedangkan perusahaan yang lebih kecil harus menjaga hubungan baik dan rekan dan mengelola stok bahan baku secara cermat. Itu saja, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.